Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 23 Maret 2020 adalah Senin dalam pekan keempat Prapaskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut ia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengarkan bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, kita dapat membayangkan perasaan hati dari si Bapa yang datang kepada Yesus sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi. Bapa yang menyadari anaknya sakit. Dia seorang pegawai. Ada kesedihan pasti di sana. Ada ketakutan dan kekhawatiran pasti ada di dalam hati sang Bapa ini. Dan dia datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus mendengar iman kepercayaan Bapa ini, dia mengatakan kepada sang Bapa, pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu sembuh. Kita dapat membayangkan sukacita kegembiraan sang Bapa. Dia yang tadinya sedih, takut, khawatir. Di hadapan Yesus, perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita kegembiraan. Dia pulang dan ketika mendengarkan anaknya sembuh, sukacita itu meluap. Kita dapat merasakan, dapat mengalami itu. Yesus membawa sukacita. Yesus melepaskan sang Bapa dari kesedihan, dari ketakutan kekhawatirannya, mengubahnya menjadi sukacita, kegembiraan. Dan kita juga dapat membayangkan syukur. Syukur yang kemudian terungkap dalam keputusan sang Bapa dan keluarga untuk percaya kepada Yesus. Kita belajar sesungguhnya sukacita yang sejati kita temukan pada Yesus.
Ketika kita mengalami tantangan dan pergumulan, ketika ada kesedihan dalam kehidupan, ketika ada ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan, yang terutama adalah perjumpaan dengan Yesus dalam doa. Bukan untuk meminta ini atau meminta itu, tapi terutama mengalami kehadirannya dan membiarkan kasih-Nya melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran, melenyapkan segala kesedihan, keputusasaan, dan membiarkan kuasa kasih-Nya menjadi kekuatan yang memberikan sukacita dan damai kepada kita. Semangat itu yang mesti ada. Percaya bahwa sukacita yang sejati ada pada Tuhan. Tapi kita segera juga menyadari bahwa Tuhan itu menghibur orang lain melalui kita. Maka perlulah kita mengambil bagian dalam sikap Yesus. Setiap orang yang datang kepada kita untuk membawa kesulitan pergumulan hidupnya, mau mendengarkan tanggapan iman kita. Kita menjadi kaki, tangan, mulut Tuhan untuk membawa sukacita kegembiraan bagi orang-orang lain. Kita berdoa supaya kita selalu tanggap, seperti Yesus selalu tanggap kepada kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.